Wus, kurir merah kita meluncur masuk kembali ke stasiun paru-paru raksasa yang lembut. Dengan riang gembira, ia melepaskan gelembung karbon dioksida berwarna abu-abu itu ke udara yang kemudian dihembuskan keluar tubuh menjadi napas panjang yang membebaskan. Sebagai hadiah atas kerja kerasnya, gelembung oksigen biru cerah yang baru dan segar turun kembali menghampirinya. Balapan yang luar biasa, bukan? Meskipun melelahkan, pahlawan cilik kita tidak pernah mengeluh karena ia tahu pekerjaannya membuat seluruh tubuh tetap hidup, menarik, dan bermain setiap hari. Bersiaplah untuk putaran selanjutnya karena balapan seru kurir tubuh tidak akan pernah berhenti. Setelah menempuh tanjakan panjang yang melelahkan, cahaya terang perlahan mulai terlihat kembali. Skuter terbang jagoan kita akhirnya tiba kembali di stasiun jantung, tetapi kali ini ia masuk melalui pintu sebelah kanan. Stasiun ini menyambut kedatangannya dengan denyutan irama drum yang sama kuatnya. Duk, 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 duk. Jantung memampas sang kurir merah beserta paket abu-abu karbon dioksidanya, memberikannya dorongan tenaga terakhir yang ia butuhkan untuk menyelesaikan tahap penghujung dari misi panjangnya. Hanya tersisa satu lompatan lagi menuju tujuan akhirnya. Ia bersiap-siap meluncur keluar dari jantung, menuju ke tempat di mana semuanya bermula. Perjalanan pulang ternyata terasa sangat berbeda dari perjalanan saat berangkat. Kali ini, jagoan kita melintasi jalur pembuluh balik yang disebut dengan vena. Jalur ini berwarna biru gelap keunguan yang menenangkan, dan arusnya bergerak lebih lambat, karena harus mendaki melawan tarikan gravitasi bumi dari kaki menuju ke atas dada. Untungnya, di sepanjang jalan terdapat pintu-pintu dorong ajaib berbentuk katup yang terbuka dan tertutup untuk mencegah skuter terbang kita merosot turun. Walaupun lebih santai, perjalanan mendaki ini membutuhkan ketekunan ekstra. Namun, sang kurir tetap semangat mengendarai skuternya dengan senyuman lebar menuju bagian atas tubuh. Namun, tugas seorang kurir pembuluh darah belumlah benar-benar selesai. Sebagai ganti paket oksigen yang telah diberikan, sel otot menyerahkan sebuah gelembung berwarna abu-abu keunguan yang tampak berat dan kusam. Itu adalah karbon dioksida, yaitu gas sisa pembakaran energi yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sang kurir dengan sigap mengambil gelembung sisa tersebut dan mengikatnya erat-erat di keranjang belakang skuternya. Ia harus membawa paket abu-abu ini kembali ke atas, menempuh perjalanan jauh ke tempat awal ia berasal, agar tubuh tetap bersih dan sehat. Misi perjalanan pulang yang baru kini telah dimulai. Akhirnya, tibalah jagoan kita di stasiun tujuan akhir yang berada di ujung lintasan, yaitu sebuah sel otot kecil di ujung jari kaki. Sel otot tersebut terlihat kelelahan dan meredup, menunggu dengan penuh harap. Kurir kita segera mendaratkan skuternya dengan mulus dan melepaskan ikatan paket gelembung oksigen segar yang bersinar biru terang. Perlahan, ia mendorong gelembung ajaib tersebut ke arah sel otot. Begitu gelembung oksigen menyentuhnya, keajaiban pun terjadi. Sel otot yang tadinya lesu langsung bersinar terang benderang, melompat-lompat penuh semangat dengan energi yang baru. Tugas pengantaran utama sang kurir telah berhasil diselesaikan dengan sempurna. Skuter terbang mulai memasuki area yang dipenuhi dengan pilar-pilar merah tebal yang memanjang dan memendek secara terus-menerus. Itu adalah serat-serat otot betis yang sedang bekerja keras melakukan peredangan. Setiap kali serat otot itu bergerak, suasana di sekitarnya terasa menjadi lebih hangat dan dinamis. Otot-otot ini sangat kelelahan karena terus melompat dan berlari sepanjang hari, sehingga mereka sangat menantikan kedatangan paket energi. Sang kurir menyadari bahwa tujuannya sudah sangat dekat. Ia mengemudikan skuternya menembus celah-celah pilar otot raksasa yang terus bergerak itu dengan kegesitan luar biasa, bertekad untuk menjadi kurir pertama yang tiba. Setelah berhasil melewati area perbaikan, jalanan kembali menurun tajam menuju area paha yang sangat luas. Ini adalah saatnya untuk balapan turun gunung yang sesungguhnya. Kurir jagoan kita menekan tombol turbo di skuternya, dan wus, ia meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa layaknya menaiki wahana seluncur air raksasa. Cahaya merah dan jingga berpendar indah di sepanjang lorong, menciptakan pemandangan yang sangat memukau. Ia saling berlomba dengan sahabat-sahabat saudara merahnya, melakukan atraksi putahak yang mengagumkan di udara. Gelak tawa dan semangat kompetisi yang menyenangkan memenuhi terowongan hangat ini, membuat perjalanan jauh terasa sangat menyenangkan. Tiba-tiba terdengar suara sirine berbunyi nyaring di area persimpangan lutut. Ternyata ada sedikit kerusakan di dinding pembuluh darah akibat luka goresan ringan saat bermain sepeda kemarin. Namun tidak perlu khawatir, karena pasukan polisi sel darah putih yang berbentuk seperti gumpalan awan putih raksasa sedang sibuk bertugas di sana. Mereka berpatroli menelan kuman-kuman nakal dan menambal jalanan yang rusak dengan sangat sigap. Kurir merah kita dengan sopan mengurangi kecepatannya, memberikan jalan kepada para petugas pahlawan pelindung tubuh tersebut. Ia menyemangati mereka dalam hati dan
perlahan menyelinap melewati area perbaikan tanpa menjatuhkan paket berharganya sedikit pun. Semakin jauh perjalanan menuju ke bagian bawah tubuh, jalanan tol yang semula sangat lebar perlahan-lahan mulai berubah. Terowongan besar kini terpecah menjadi banyak sekali jalan-jalan kecil, persis seperti ranting-ranting pohon yang bercabang-cabang. Inilah yang disebut dengan pembuluh darah kapiler. Di jalan setapak yang sempit ini, para kurir harus terbang dalam posisi berbaris satu persatu dengan sangat tertib. Jagoan kita menunjukkan keahlian menyetirnya yang luar biasa, memiringkan skuternya ke kiri dan ke kanan untuk melewati tikungan tajam yang nyaris menyentuh dinding. Sang kurir harus ekstra hati-hati agar gelembung oksigen di belakangnya tidak membentur dinding. Perjalanan meluncur berlanjut menuju kawasan yang penuh dengan terowongan-terowongan bergelombang yang berliku-liku. Inilah area pencernaan. Di tempat ini, selain membawa gelembung oksigen, kurir kita juga melihat banyak sekali kotak-kotak kecil bersinar hijau dan kuning yang berterbangan. Kotak-kotak itu adalah sari-sari makanan dan nutrisi vitamin yang baru saja diserap dari sarapan lezat pagi ini. Walaupun tugas utamanya adalah menjaga paket oksigen tetap aman, kurir lincah kita dengan senang hati membantu menempelkan beberapa kotak nutrisi energi itu di sisi skuternya. Semakin banyak paket yang ia bawa, semakin besar energi yang akan ia bagikan ke seluruh tubuh. Skuter terbang melaju sedikit melambat ketika memasuki area pos pemeriksaan yang bercahaya keemasan, yaitu organ hati. Tempat ini bagaikan tempat pencucian mobil super canggih untuk para sel darah. Mesin-mesin saringan raksasa berputar lembut, menyikat dan membersihkan debu-debu atau kotoran yang mungkin menempel di tubuh para kurir selama perjalanan mereka. Kurir jagoan Sita melewati terowongan pembersih ini dengan wajah kegirangan karena gelembung-gelembung sabun ajaib menggelitik badannya. Setelah keluar dari pos pemeriksaan ini, badan merahnya kembali bersinar terang mengkilap, bak pahlawan super yang baru saja mendapatkan pelindung baru, siap melanjutkan tugasnya yang mulia. Selamat datang di Aorta, jalan tol terlebar dan paling terang di seluruh tubuh kita. Di sini suasananya sangat ramai dan meriah. Ribuan kurir sel darah merah lainnya juga ikut meluncur bersama, saling membalap dengan tawa gembira sambil membawa paket oksigen mereka masing-masing. Terowongan raksasa ini berwarna merah muda cerah dengan dinding yang elastis dan memantul-mantul. Jagoan kita bermanuver dengan sangat lincah, menyalip kurir-kurir lain sambil meliuk-liuk menghindari sel-sel lain yang berukuran lebih besar. Angin berhembus kencang menerpa helmnya, namun ia terus fokus menatap lurus ke depan, menikmati balapan paling mendebarkan ini. Perjalanan sesungguhnya baru akan dimulai saat kurir kita memasuki stasiun pelontar raksasa yang luar biasa besar, yaitu stasiun jantung. Tempat ini terus berdetak dengan ritme yang kuat seperti drum mekanis raksasa, duk-duk, duk-duk. Setiap denyutannya memberikan dorongan tenaga super yang melemparkan skuter-skuter terbang ini melesat dengan kecepatan cahaya. Kurir merah kita mengambil posisi di garis start. Mesin skuternya menderu menahan dorongan yang sangat kuat. Begitu kartu pintu raksasa terbuka, wus, ia terlempar masuk ke dalam jalan tol pembuluh darah utama dengan kecepatan yang sungguh menakjubkan, memulai balapan seru hari ini. Pagi yang sibuk dimulai di stasiun paru-paru, tempat yang bentuknya mirip seperti balon merah muda raksasa yang terus mengembang dan mengempis. Setiap kali kita menarik napas panjang, ribuan gelembung oksigen segar berwarna biru muda berjatuhan dari udara. Sang kurir jagoan kita dengan cekatan menangkap gelembung-gelembung bercahaya itu dan memasukkannya ke dalam keranjang di belakang skuter terbangnya. Ia harus memastikan paket ini aman terikat karena gelembung oksigen sangat ringan dan mudah terbang. Semua persiapan telah selesai dan kini saatnya mesin skuter dinyalakan. Bersiaplah untuk meluncur menuju jantung. Ngeng, ayo pegangan yang erat dan ikut balapan paling seru bersama kurir darah merah mengantarkan paket napas ke ujung jari kakimu. Selamat datang di dunia menakjubkan di dalam tubuh kita. Di sini, triliunan kurir kecil bekerja setiap detik tanpa henti. Mari berkenalan dengan jagoan kita hari ini, seorang kurir sel darah merah yang sangat cepat dan lincah. Tugasnya sungguh luar biasa penting, yaitu mengambil paket gelembung oksigen segar dan mengantarkannya ke seluruh penjuru tubuh kita dengan skuter terbang kesayangannya. Perjalanan ini tidaklah mudah, penuh dengan tikungan tajam, jalanan sempit, dan kejutan di setiap sudut pembuluh darah.